Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim adalah nabi dan rasul dalam agama Islam. Nabi Ibrahim juga dikenal dalam agama Kristen dan Yahudi sebagai Abraham. Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalil Allah atau sahabat Allah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim termasuk dalam nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus. Karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid, Nabi Ibrahim diutus kepada kaum Kaldan yang terletak di negeri yang disebut kini sebagai Irak. Semasa hidupnya Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kebohongan. Rasulullah bersabda, tidak pernah Ibrahim alaihi salam berdusta kecuali 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Lalu seperti apakah kebohongan Nabi Ibrahim? Simak video ini sampai akhir. Sahabat beriman, kebohongan pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah saat ia diajak oleh ayahnya untuk menyaksikan hari raya kaum kafir Babilonia, di mana hari raya tersebut dirayakan di alun-alun kota setiap tahunnya. Namun saat ayahnya mengajak Ibrahim untuk datang ke perayaan, Nabi Ibrahim menolaknya dengan alasan sedang sakit. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Quran Surah As-Saffat ayat 88. Kemudian ia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Quran Surah As-Saffat ayat 89. Nabi Ibrahim melakukan kebohongan itu demi melancarkan rencananya untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya itu. Saat orang-orang pergi menyaksikan perayaan tersebut, Ibrahim datang kepada berhala itu lalu menghancurkannya. Kemudian ia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sampai memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Quran Surah As-Saffat ayat 91 hingga 93. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Dia kemudian meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut. Kebohongan yang kedua. Sahabat beriman lantas setelah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menyisakan yang paling besar, dan meletakkan kapak pada berhala yang paling besar itu. Kemudian datang masyarakat yang baru saja pulang dari perayaan, mereka kaget karena sembahan-sembahan mereka sudah hancur. Lalu mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 59. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 60. Menurut Ibnu Mas'ud mereka yang mengatakan Ibrahim pelakunya, orang yang pernah mendengar Ibrahim berkata, demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Surah Al-Anbiya ayat 57. Kemudian Ibrahim disidang dan setelah orang-orang berkumpul mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Quran Surah Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Nabi Ibrahim berkata seperti itu agar mereka segera menjawab bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Hingga akhirnya mereka mengakui bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati yang tak bisa berbuat apa-apa. Kebohongan yang ketiga. Sahabat beriman, pada suatu hari Ibrahim dan istrinya Sarah tiba di suatu negeri yang dikuasai oleh seorang Fir'aun yang zalim. Fir'aun itu diberitahu oleh pengawalnya bahwa ada seorang lelaki yang tinggal bersama wanita yang sangat cantik jelita. Fir'aun tersebut mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim. Sang utusannya bertanya, siapakah wanita yang tinggal bersamamu?
Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Dia adalah adikku." Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam mendatangi Sarah dan berkata, "Wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu. Dan di depan sana ada seorang yang datang dan bertanya kepadaku tentang dirimu, maka aku katakan padanya bahwa kamu adalah adikku. Oleh karena itu jangan lagi kamu katakan selain yang aku katakan." Maksud ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya adalah saudara seagama, uftun fiddin. Sedangkan dimaksud di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu adalah tidak ada pasangan mukmin selain aku dan kamu. Demikianlah sahabat beriman, kebohongan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim selama hidupnya. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Ibrahim alaihi salam berdusta kecuali 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan hikmah baik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.